Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu untuk memohon hikmat sorga dan urapan Roh Kudus-Mu sementara kami akan mempelajari firman Tuhan, agar kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Judulnya adalah Berkat-berkat hidup benar. Untuk pelajaran ini kita baca Mazmur 1 ayat 1-3, kemudian Mazmur 112 ayat 1-9 dan Mazmur 128. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 berbunyi seperti berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemudian dalam Mazmur 112 ayat 1-9 seperti ini bunyinya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepadanya segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mazmur 124, 128 ayat 1, nyanyian Jiarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Berkat apakah yang dijanjikan bagi mereka yang menghormati Tuhan? Dari banyak berkat yang dijanjikan kepada mereka yang menghormati Tuhan, kedamaian mungkin adalah salah satu yang terbesar. Di dalam Mazmur 1 itu menggambarkan orang benar dengan perumpamaan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya
pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Kemudian dalam Mazmur 1 ayat 3 dan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dan Yehezkiel 47 ayat 12. Perumpamaan ini mengidentifikasi sumber dari semua berkat, yaitu tinggal di hadirat Allah, di tempat kudusnya, dan menikmati hubungan yang tidak terputus dan penuh kasih dengan Allah. Berbeda dengan orang jahat yang digambarkan sebagai sekam tanpa stabilitas, tempat, dan masa depan. Orang-orang benar bagaikan pohon yang berbuah dan berakar di tempat yang dekat dengan Tuhan dan hidup yang kekal. Kita lihat Mazmur 128 ayat 2 dan 3. Membangkitkan berkat-berkat kerajaan Mesias. Di mana duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara sendiri. Ini adalah lambang kedamaian dan kemakmuran. Mika 4 ayat 4. Berkat pendamaian atas Yerusalem. Dalam Mazmur 122 ayat 6 dan 8. Mazmur 128 ayat 5 dan 6. Ini menyampaikan harapan pada Mesias yang akan mengakhiri kejahatan dan memulihkan perdamaian di dunia. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Ini bisa dilihat dalam Ibrani 11 ayat 14 sampai 16. Di sana, gembala surgawi akan menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon kehidupan memberikan buahnya setiap bulan. Dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan kristal, nablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai, yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Saudara, di sana dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah. Dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncak yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup. Saudara umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 713. Saudaraku, perjanjian baru menggambarkan penggenapan harapan itu. Dalam kedatangan Kristus yang kedua kali dan penciptaan dunia baru. Matius 26 ayat 29 dan Wahyu 21. Oleh karena itu, saudara-saudara, sementara orang benar menerima banyak berkat dalam hidup ini, kepenuhan kemurahan Tuhan menanti mereka ketika kerajaan Tuhan dipulihkan sepenuhnya pada akhir zaman. Pertanyaannya, mengapa salib? Dan apakah yang terjadi di sana? Merupakan jaminan dari janji-janji yang ditemukan dalam perjanjian baru tentang apakah yang Allah sediakan bagi kita. Saudara-saudara, bagaimanakah kita dapat memperoleh penghiburan dari janji-janji itu bahkan pada saat ini? Inilah yang menjadi renungan kita di dalam kehidupan kita agar kita boleh berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami, seluruh umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kami kehidupan yang baru, kehidupan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya.
Biarlah janji firman ini boleh menjadi bahagian kami, agar kami seluruh umat-umat-Mu boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu dan menikmati sukacita di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan membuat kami berhasil sementara kami berada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Mohon pengampunan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.